Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap teguh, dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Selagi nafas kita berhembus, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Teruslah memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya kita dikenan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Nahum 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, orang selalu mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik. Di satu sisi itu baik sekali. Memang Tuhan kita itu adalah Allah yang maha kasih, yang selalu mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus juga mengingat bahwa Tuhan itu juga adalah Allah yang adil. Adil itu artinya bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengganjar dia, memberkati dia, memberikan berkatnya kepada orang-orang yang melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang yang benar. Maka Tuhan akan memberikan hal yang terbaik, terlebih sorga baginya. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus mengerti bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang berlaku tidak baik, orang-orang yang menghina, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang berlaku kasar, orang-orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak baik, yang tidak adil, menghina orang lain, menjatuhkan martabat orang lain, bahkan membuat orang lain menjadi susah, bahkan menderita, apalagi kalau sampai terbunuh, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan orang yang seperti itu. Kita harus ingat saudara-saudara bahwa Tuhan juga membenci kejahatan. Bukan berarti bahwa Tuhan hanya mengasihi terus-menerus. Tidak. Ada saatnya Tuhan nantinya murka kepada kita. Memang dikatakan di sini Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Allah itu sangat sabar sekali kepada kita. Dia selalu menanti-nantikan kita bagaimana supaya kita sampai berubah dari kejahatan atau perilaku-perilaku yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kita bagaimana supaya setiap orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan itu masih mau bertobat, mau berubah, mau kembali ke jalan Tuhan yang benar, dan mau melakukan yang dikenan oleh Tuhan. Orang-orang jahat itu masih diberikan waktu kepadanya supaya dia kembali dari kejahatannya dan menyadari dosa-dosanya, sehingga dia mau bertobat dan melakukan yang baik.
orang yang menyusahkan orang lain, orang yang menindas orang lain, Tuhan mau supaya mereka juga boleh berubah, boleh bertobat. Supaya setiap orang yang tadinya penindas, yang tadinya menghisap darah orang lain, menjadi orang yang penuh kasih, bermurah hati. Bahkan dia mau memelihara, membantu orang lain supaya mereka hidup. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Makanya dikatakan inilah sifat daripada Tuhan. Dia itu adalah Allah yang panjang sabar. Jadi makanya kalau kita lihat dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, dikatakan di situ demikian, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa, saudara-saudara ini? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya kalau pada saat ini Tuhan masih belum membalaskan setiap kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, bukan berarti bahwa hukuman itu tidak akan ada kepada kita kalau kita terus melakukan kejahatan itu. Tetapi Tuhan hanya masih memberikan waktu kepada kita. Siapa tahu dia masih berubah. Siapa tahu dia mau bertobat. Siapa tahu dia masih mau berbalik. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau satu orang pun yang apa? Yang dia hukum. Satu orang pun yang masuk ke dalam neraka. Dia mau setiap orang yang dia ciptakan itu menjadi orang yang baik. Mengenal dirinya, mengenal dosa-dosanya. Dan mohon ampun kepadanya dan berbalik. Melakukan yang baik dan percaya kepada Tuhan. Nah, Nahum diingatkan, diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan murka Tuhan kepada bangsa Niniwe, supaya mereka betul-betul menyadari kejahatan-kejahatan mereka juga. Dan ini yang mau disampaikan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat seterusnya, sebenarnya terus terang kita harus takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena apabila Tuhan murka, itu sangat-sangat mengerikan sekali. Saudara-saudara, saya selalu ingatkan bahwa sorga itu ada dan neraka itu ada. Bagi orang-orang yang masih menginginkan hidupnya masuk ke dalam sorga, percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan dia menjadi Tuhan. Dan setelah itu, maka dia akan terdorong untuk melakukan kebenaran. Imannya yang percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa-dosanya dan menjadikan dia menjadi Tuhan baginya juru selamat, itu yang mendorong dia melakukan yang baik. Jadi cuma satu syarat saja, saudara-saudara, sebenarnya orang bisa diselamatkan. Hanya percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah memakukan dosa-dosa kita di kayu salib dan mengalahkan maut itu dari kehidupan orang-orang yang percaya sehingga dia boleh diselamatkan dan menjadikan dia menjadi Tuhan bagi pribadinya, maka dia sudah diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu bukan supaya diselamatkan. Kasih itu tidak dilakukan karena untuk mencari keselamatan. Tetapi kita mengasihi orang lain, kita melakukan yang baik juga, itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang mendorong kita. Kristus yang sudah menebus kita dari kematian itu yang mendorong kita supaya kita boleh mengasihi orang lain. Jadi cuma satu syarat saja, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus Kristus saja, tidak yang lain. Dan saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat dari dan kita baca dari ayat yang 3 tadi dan seterusnya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah.
Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Baru ayat keempat dia katakan, ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering, Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Ini lihat, siapakah yang tahan berdiri menghadap geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan juga bisa murka, apalagi ayat firman Tuhan buat kita ini. Dia katakan tadi, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Tuhan itu memang panjang sabar. Dia adalah Allah yang maha kasih. Tetapi karena dia adalah panjang sabar, harusnya kita mau menyadari dosa-dosa kita. Jangan tinggal dalam dosa kita. Karena murka Tuhan itu sangat mengerikan sekali. Semoga ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita semakin menyadari diri kita. Jangan lagi lakukan dosa. Jangan lagi mempersulit orang lain. Jangan lagi menghinakan orang lain. Jangan membuat orang menderita. Jangan sampai orang menjadi menderita susah, bahkan mati gara-gara pribadi kita. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita kalau kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Mari berbalik kepada Tuhan, lakukan yang baik, percayalah kepada Yesus Kristus, dan jadikan dia menjadi Tuhan. Maka engkau akan terdorong menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan. Alangkah mengerikannya Tuhan kalau andaikan Engkau murka. Dan tidak ada seorang pun yang tahan berhadapan dengan murka. Oleh karena itu Tuhan, kami disadarkan oleh firman-Mu hari ini, supaya kami jangan melakukan kejahatan lagi. Supaya kami boleh berbalik dari jalan kami yang jahat, dari kesombongan, keangkuhan, dan sikap-sikap kami yang membuat orang menderita. Tapi menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang rendah hati, bahkan juga boleh membantu, mengasihi orang lain, bahkan menghidupi orang lain itu, supaya dia diberkati dan bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kalau selama ini kita anggap sepele dengan sikap-sikap kita yang jahat itu, ingatlah satu waktu Tuhan akan murka kepada kita. Mari kita bertobat. Mari kita melakukan yang baik. Sampaikan segala hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Allah itu adalah Allah yang adil. Dia adalah panjang sabar, penuh dengan kasih, tapi juga dia adalah Allah yang pemarah, yang membalaskan kejahatan kepada setiap orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Ingat, mari bergereja besok hari. Besok hari adalah hari Minggu, hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Supaya setiap kita boleh dibenarkan, boleh dihibur, boleh diberikan kekuatan dan diberikan kuasa untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.